Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nela Maningrum dari PTI 24 akan menjelaskan tentang pengenalan Figma untuk tes calon asisten rancangan antar muka pengguna. Nah, nantinya saya akan menjelaskan tentang tools utama dalam perancangan pengguna, mulai dari fitur dan tools dasar, alur kerja desain, hingga demonstrasi pembuatan tampilan website sederhana. Nah, apa sih itu Figma? Jadi, Figma itu adalah software desain berbasis code yang digunakan untuk merancang antarmuka digital seperti website dan aplikasi. Nah, karena berbasis code, jadi Figma itu memungkinkan kolaborasi secara real time. Tak perlu instalasi software berat, jadi bisa melalui akses browser atau bisa menginstalasi aplikasi lewat laptop juga bisa. Nah, selain desain visual, Figma itu juga mendukung pembuatan prototipe interaktif. Nah, jadi peran Figma dalam proses UI UX itu apa? Jadi dalam proses perancangan antarmuka, Figma itu digunakan pada tahap wireframing, visual design, hingga prototipe. Jadi setelah desain selesai, Figma itu juga mempermudah proses handoff ke developer melalui fitur inspect yang ada di browser gitu. Jadi developer bisa melihat ukuran size, shape-nya itu berapa, dan bisa memastikan dan make sure lagi bahwa desainnya itu yang dibuat di Figma itu bisa terrealisasikan dengan efisien pada developer. Gitu. Next. Nah, tampilan utama Figma ini terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama ada toolbar. Toolbar ini untuk memilih toolsnya, kemudian ada layer panel yang dimana untuk mengatur struktur desain. Kemudian ada canvas, itu sebagai area kerja kita, jadi bisa eksekusi lebih ke tempat kita buat eksekusi desain itu di canvas. Kemudian ada properties panel, ini untuk mengatur ukuran warna, properti elemen, dan lain-lainnya. Nah, kemudian toolsnya itu beberapa tools dasar yang paling sering digunakan antara lain yaitu ada move tool yang dimana untuk memindahkan objek, kemudian ada frame untuk membuat website atau aplikasi, dan di frame ini banyak sekali ukuran-ukuran yang sudah disediakan oleh Figma. Nah, kemudian di sini ada shape untuk membuat layoutnya, ada shape rectangle, kemudian ada lingkaran, ada segitiga, itu macam-macam. Nah, kemudian di sini ada namanya pen tool untuk membuat bentuk custom yang bisa kita buat secara sukarela. Kemudian di sini ada text yang dimana untuk membuat teks tentunya tipografi. Kemudian ada comment tool yang dimana untuk kita bisa menambahkan komen-komen ke dalam desain kita, atau bisa dilihat oleh kolaborasi dengan tim kita kalau ada revisi atau tidak, itu kita gunakan comment tool. Tuh. Nah, bedanya frame versus group versus auto layout. Nah, kalau frame ini digunakan sebagai kontainer utama seperti halaman website, kemudian seperti website, halaman aplikasi, gitu. Nah, kalau group hanya mengelompokkan elemen tanpa sistem responsif. Nah, sedangkan auto layout ini memungkinkan elemen menyesuaikan jarak dan ukuran secara otomatis. Mungkin saya akan beri contoh. Nah, di sini ini disebut frame karena ini bisa menaruh semua teks yang kita mau buat seperti itu. Halaman atau elemen halaman yang bisa kita taruh buat teks website kita gitu. Nah, kalau di sini ini adalah grup. Jadi grup itu lebih mengelompokkan suatu objek yang dimana objek itu tidak sesuai sama responsif itu dan bisa sesuai arah yang berbeda-beda, tidak menentukan jaraknya itu seberapa dengan elemen lain. Nah, kalau frame ini responsif dan bisa menentukan antara objek yang di dalam auto layout ini itu tetap sama.